Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran.
Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur untuk kehidupan kita saat ini di mana Allah masih ada bersama-sama dengan kita dan kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Pada hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana kita bisa mengatasi penghalang-penghalang di dalam hidup kita. Saya akan coba bacakan sebuah di Alkitab, sebuah kisah di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, ini firman Tuhan. Kita mungkin sudah sering dengar bahwa ada seorang perempuan Kanaan di dalam ini cerita juga ada di Markus 7 ayat 24 sampai 30 juga. Itu dikatakan seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Jadi bangsa Siro-Fenisia itu adalah bangsa yang disebut oleh orang Israel tuh bangsa Israel adalah bangsa Kanaan gitu loh. Nah, ibu ini mendengar cerita mengenai Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk bisa mengusir setan, menyembuhkan orang, ya kan? Nah, itu membuat dia ketika dia mendengar seperti itu dia jadi punya pengharapan. Dia mengatakan bahwa Yesus inilah jawaban atas hidup saya. Yang selama ini saya tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan anak saya ini. Nah, akhirnya ketika satu hari Tuhan itu berada di salah satu kota di Sidon atau Sidon Tirus ini, di mana dekatlah dengan ibu ini. Nah, ketika dia mendengar Tuhan Yesus ada dan lewat di kota itu, nah kemudian dia berusaha untuk bisa menemui Tuhan. Tetapi pada waktu itu dia tahu bahwa dia ada satu jarak, ada satu tradisi, adat istiadat bahwa memang orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang-orang non Yahudi gitu loh. Sehingga pada waktu itu dia tidak langsung dia berseru, namanya berseru itu berteriak, "Kasihan aku ya Tuhan anak Daud." Artinya apa? Dia tuh berbicara tuh dari kejauhan, dia berteriak gitu loh. Nah, jadi dia berteriak-teriak itu sampai ini bukan sekali dua kali gitu. Bahkan dikatakan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi si murid-muridnya udah mulai pusing gitu dengan perempuan ini yang berteriak-teriak terus gitu loh. Teriakannya supaya Tuhan Yesus itu minta dengerin gitu loh. Karena dia minta tolong gitu loh. Nah, teriakan inilah yang membuat dia mencoba untuk menarik Tuhan Yesus itu untuk mau dengerin suara dia gitu loh, permohonan dia. Nah, terus terang ini yang menjadi banyak daripada orang Kristen itu menganggap bahwa dengan kita berdoa, berteriak-teriak, dengan kita berseru-seru, menyaring gitu kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi gitu ya, supaya Tuhan itu menjadi teralih perhatiannya kepada kita gitu loh. Sehingga kita berusaha untuk selalu berteriak sama Tuhan, memohon, menangis, minta belas kasihan. Kita berusaha karena ada kisah seperti ini ya. Banyak hamba Tuhan juga yang menceritakan mengenai masalah ini. Jadi mereka berusaha untuk supaya ya bagaimana caranya untuk Tuhan itu bisa mendengarkan doa dia atau masalah dia.
Sehingga banyak orang Kristen pun jadi mengikuti dengan cara berteriak-teriak. Sebetulnya cara ini tidak tepat. Dan saya pernah mengalaminya. Dan tidak ada hasilnya. Karena bukan itu. Karena jawaban atas hidup kita bukan karena bagaimana caranya kita berteriak waktu kita berdoa. Bukan itu. Tetapi di sini apa yang terjadi, Tuhan bisa menjawab ini, Ibu. Karena apa? Di dalam Matius katakan, besarlah imanmu. Kalau tapi dari Markus, karena perkataanmu, bukan karena teriakannya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana ibu ini bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang pertama, kenapa sih Tuhan itu saat itu malah ketika dia lewat itu dan ada perempuan yang berteriak-teriak minta tolong, tetapi Tuhan itu tidak menjawab dia dengan langsung, tapi seolah-olah dia berjalan aja seperti biasa dan tidak mengubris perempuan ini yang berteriak gitu loh. Sebetulnya begini, ini sebuah ujian. Jadi sebetulnya ada 3 ujian yang dihadapi oleh perempuan ini sehingga dia mendapatkan jawaban. Nah, pertama gini, ujian itu adalah bagaimana ibu ini bertahan walaupun saat itu seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar teriakan dia. Dia tetap berteriak. Itu sebetulnya ujian ketahanan. Dia percaya bahwa Yesus adalah jawaban untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dia tahu Yesus adalah jawaban. Jadi sekalipun saat itu dia tidak diperhatikan, dia tetap percaya Yesus adalah jawabannya. Jadi dia harus mempunyai daya tahan tetap untuk bisa mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Jadi yang diuji oleh Tuhan adalah bagaimana orang ini bisa bertahan walaupun seolah itu tidak ada jawaban. Apakah dia masih tetap percaya kepada Tuhan? Nah, perempuan ini tetap percaya bahwa Yesus adalah jawaban. Jadi walaupun saat itu dia lihat kok Tuhan gak mau ngubris, tapi dia gak pikirin. Pokoknya dia tahu dia adalah jawaban satu-satunya. Kalau gue bisa dapetin dia, anak gue sembuh. Jadi pada waktu di rumah, dia tuh sudah mempunyai yang namanya satu keyakinan, satu keyakinan yang begitu bulat. Hanya Kristus, hanya Yesus ini yang bisa membuat anaknya sembuh. Jadi dia tahu bahwa ada resiko yang harus diambil. Tetapi dia nggak pikirin, pokoknya satu hal yang dia tahu, Yesus adalah jawaban dari masalahnya. Ini sebetulnya adalah bentuk daripada ujian dari Tuhan kepada perempuan ini. Ketahanan, daya tahan. Apakah tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Jadi bukan masalah dia berteriak dengan suara nyaring, tetapi yang dibutuhkan Tuhan dari kita adalah, adakah kita punya daya tahan yang kuat, yang tetap percaya bahwa Yesus adalah jawaban atas masalah saya. Yesus cuma dia doang yang bisa menjawab atau menolong atau membuat sesuatu menjadi lebih baik dalam hidupnya. Cuma Yesus doang. Tetapi ketika seolah-olah tidak ada jawaban, kita masih tetap bertahan. Tetap bertahan bahwa Yesus adalah jawaban. Dan tetap percaya. Tetap berharap sama Tuhan. Inilah yang kebanyakan kekurangan daripada kita orang Kristen. Kita pengen instan semuanya. Kita pengen semua segala sesuatu didapat dengan mudah. Dengan ya, Tuhan kalau mau kamu tolong aja langsung gitu loh.
Kalau kau pengen berkati saya langsung. Kalau kau ingin mau jawab saya, jawablah langsung. Kita pasti akan pernah seperti itu. Saya dulu pernah. Tapi bukan itu jawabannya. Semua ada proses. Jadi yang pertama yang diuji oleh Tuhan kepada orang perempuan ini adalah apakah dia tetap percaya bahwa Kristus adalah jawabannya, walaupun saat itu seperti dia tidak mau menjawab. Jadi saudara, ujian pertama dalam hidup kita, apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita masih punya pengharapan bahwa Kristus adalah jawaban atas hidup kita? Ini penting. Endurance, daya tahan, itu sangat sedikit sekali atau jarang dipunyai oleh orang Kristen. Banyak orang itu pengennya instan. Ya, kita memang manusia pengennya instan. Dan tapi kita tidak memikirkan atau tidak gini loh saudara. Banyak orang berpikir begini. Tuhan itu disokok dengan cara datang setiap hari, baca Alkitab, berdoa supaya Tuhan dengerin doa saya. Atau dengan cara melayani di gereja, melayani orang. Seolah-olah itu adalah sebuah satu tindakan atau sogokan kepada Tuhan. Tuhan, saya udah ngelakuin ini loh. Saya udah doa lo pagi. Saya udah nyembah lo. Saya udah baca Alkitab lo. Jadi Tuhan, tolong jawab doa saya. Jawab doa saya. Atau kenapa sih Tuhan hidup saya nggak berubah? Kok hidup saya selalu gagal? Tidak berhasil. Jadi gini saudara, banyak kita itu jadi datang ke Tuhan seolah-olah untuk menyogok Tuhan, bayar persepuluhan supaya diberkati, memberi supaya diberkati. Begini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memberi persepuluhan, menolong orang lain, dasarnya adalah kasih. Bukan sebuah tindakan supaya Tuhan berhutang budi sama kita. Bukan itu. Kita yang berhutang budi sama Tuhan. Yang harus dilakukan daripada kita adalah bukan menuntut Tuhan. Ketika apa yang kita lakukan itu bukan karena karena ingin karena mau menyogok Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan adalah sebetulnya karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan setiap hari baca Alkitab, merenungkan firman. Itu adalah karena kita mengasihi Tuhan, mau mengenal Tuhan. Bukan Tuhan supaya saya diberkati. Bukan. Itu salah. Saudara, kita datang kepada Tuhan setiap pagi hari. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan tujuan untuk menyogok firman Tuhan. Menyogok Tuhan. Kegunaan daripada kita datang kepada Tuhan supaya kita mengenal Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka firman itulah yang akan membebaskan atau memerdekakan kita. Karena kebenaran yang kita bisa ketahui atau kita bikin yang kita mudeng gitu ya, yang kita ngerti, itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau orang Kristen, kalau kita belum bisa terbebaskan, belum merdeka dalam keuangan, masih gagal, itu berarti atau kita masih hidup di dalam
penyakit, masalah dalam keluarga. Jadi bukan karena Tuhan sedang menguji kita. Kalau kita belum mendapatkannya, itu berarti kita belum mendapatkan satu pengertian kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Setelah kita mendapatkan pengertian, kita harus melakukannya. Firman tanpa tindakan adalah nol. Kita ngerti firman, tapi kita nggak bertindak, ya tidak akan terjadi perubahan. Nggak akan. Kita tahu bahwa hidup itu kita harus bergantung sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Tindakan itu tindakan iman, tindakan kita percaya sama Tuhan. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan, tetapi tindakan kita adalah mementingkan yang lain, entah itu kerjaan, entah itu hobi, entah apapun juga, kita mementingkan hal-hal seperti itu, ya itu berarti apa? Kita itu mengandalkan diri sendiri, dan akibat kita mengandalkan diri sendiri, maka kita bertindak sesuai dengan pola pikir kita sendiri, bukannya Tuhan. Akibatnya apa? Selalu gagal, tidak berhasil. Yang saya bicara bukan masalah pekerjaan aja ya, 5 hal. Yang minggu lalu saya bicara 5 aspek hidup itu. Jadi kemerdekaan lepas dan kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, itu bukan karena kita menyogok Tuhan. Enggak, Tuhan gak perlu disogok. Tuhan tidak perlu disogok. Yang dibutuhkan Tuhan adalah iman dan tindakan. Nah, hari ini saya ingin bicara bagaimana penghalang-penghalang yang diperoleh atau yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama, perempuan ini adalah dia harus mempunyai daya tahan yang kuat untuk bisa bertahan sampai Tuhan menjawab doa dia. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas hidupnya. Yesus adalah jawaban atas hidupnya. Maka dia bertahan untuk tetap percaya. Walaupun saat itu Tuhan tidak mau dengerin, tapi dia percaya. Maka dia tetap berteriak memohon sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berhenti gitu loh. Lagi jalan dia berhenti. Dan ketika berhenti, Tuhan ngomong begini. Dikatakan aku datang, ya kan? Aku datang itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, akibatnya Tuhan berhenti dan ngomong seperti itu. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Jadi saat itu, walaupun Tuhan ngomong aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, tapi dia nggak peduli. Dia tetap datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Saudara begini, kenapa Tuhan itu seolah jadi seperti rasis? Dia bilang aku datang hanya untuk orang Israel kok. Gini loh, yang terjadi saat itu adalah Tuhan sedang mengangkat. Jadi gini, Tuhan itu ada berada dalam lingkungan masyarakat ya, bahwa masyarakat saat itu memiliki pola pikir bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah ya. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu adalah umat pilihan Allah, sedangkan bangsa lain itu tidak berhak menerima berkat Allah. Bangsa lain itu lebih rendah dari mereka. Sehingga Tuhan ya menjawab dari permintaan pertolongan daripada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Tetapi perkataan itu dijawab, Tuhan tolong saya. Jadi si perempuan itu sekalipun Tuhan ngomong, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, tapi perempuan itu katakan, Tuhan tolong saya. Artinya apa? Perempuan ini masih tetap yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia, walaupun penghalang kedua adalah dia bukan orang Israel. Dia bukan umat pilihan Allah yang tidak mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Kalau di dalam segi perjanjian lama. Tetapi satu hal yang dia tetap pegang,
Yesus adalah jawaban. Nah, itu yang membuat dia tetap bertahan. Jadi walaupun saat itu Tuhan katakan, aku hanya diutus kepada orang Israel, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan ini yang membuat dia tetap bertahan itu. Akhirnya Tuhan ngomong lagi, karena ini orang, istilah kasar tuh auban gitu ya, udah diomongin, udah dibilangin, gue cuma buat orang Israel aja, kok ini masih aja tetap bertahan gitu loh. Di sini bukan karena Tuhan itu seolah-olah rasis, enggak. Tetapi yang saya lihat bahwa ini sebuah ujian yang harus dihadapi oleh perempuan ini. Nah, ujian itu adalah penghalang-penghalang yang dia harus hadapi. Dan dia tahu penghalang itu, bahwa dia bukan orang Israel. Dia adalah orang Yunani yang dikenal sebagai bangsa Kanaan bagi bangsa Israel. Jadi dia tahu resikonya, dia tahu kondisinya, dia tahu latar belakangnya. Tapi apa yang terjadi, dia nggak peduli itu. Kenapa? Dia tahu Yesus adalah jawaban. Saudara sekalian, itulah yang dicari oleh Tuhan. Makanya kalau saudara ada pernah dengar, ada orang-orang yang bukan orang Kristen, tapi mereka bisa dapat jawaban. Kenapa? Karena mereka berteriak ketika mereka percaya Yesus adalah jawaban. Itu mereka bisa mendapatkan jawaban. Jadi yang dibutuhkan bagi manusia, umat manusia adalah percaya nggak Yesus adalah jawaban. Jadi perempuan ini bertahan dan bertahan. Sekalipun saat itu Tuhan katakan, aku hanya orang diutus untuk orang Israel. Nah, ketika si ibu ini masih bertahan, ketiga yang paling menusuk, Tuhan langsung menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan ngomong dengan kasar perkataan anjing. Dan ibu itu tahu itu mengarah kepada dia. Kenapa? Begini. Orang zaman itu ya, orang-orang Israel menganggap orang-orang Kanaan itu lebih rendah dari mereka dan menjuluki orang-orang Kanaan itu sebagai anjing. Karena mereka lebih rendah bagi orang Israel. Dan Tuhan saat itu sengaja mengangkat topik itu. Bukan Tuhan mengambil dia rasis, tetapi dia sengaja mengambil topik bahwa orang Israel itu menganggap orang Yahudi ini anjing. Orang Yahudi menganggap orang Kanaan itu sebagai anjing. Dan perempuan ini tahu julukan seperti itu. Dia tahu. Nangkap saudara? Jadi Tuhan tuh mengangkat tradisi yang saat itu yang terjadi. Bukan dia ada seorang rasis. Kenapa dia harus munculkan seperti itu? Karena di ujungnya, ada saya terusin lagi. Jadi apa yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan, itu seolah menganggap dia ibu ini sebagai anjing, itu sebenarnya adalah sebuah ujian lagi. Ya. Jadi penghalang ketiga atau ujian ketiga yang dia harus hadapi oleh ibu ini. Nah, jawaban ibu itu bukan menjadi marah, tersinggung, ngomel, tetapi yang saat itu dia, walaupun dianggap seperti anjing, dia tapi katakan, dia menjawab. Jawaban dia katakan begini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang dia maksud begini, sekalipun cuma remah, paling tidak gue bisa dapat.
paling tidak gue masih bisa nikmatin, paling tidak gue masih bisa makan sedikit. Artinya apa? Memang bangsa Israel umat pilihan Allah, dan dia nggak sangkal itu. Memang ibu ini pasti mendengar bagaimana perbuatan daripada Tuhan, Tuhan atau Allah pada waktu zaman dulu waktu penjajahan Lama bagian Israel, perbuatan Allah yang luar biasa, pembelaan Allah kepada bangsa tersebut. Mereka pasti dengar, dan ibu ini pun pasti dengar kejadian luar biasa, sehingga dia tahu bahwa memang berkat atau anugerah di bangsa Israel itu besar sekali. Tetapi dia tetap menganggap bahwa ya paling tidak gue bisa nyicipin remah-remahnya. Artinya apa? Dia masih berharap dapat anugerah belas kasihan dari Tuhan. Maka dengan dia rendah hati, dia mengatakan, ya tapi kan anjing bisa makan remah-remahnya yang dijatuhkan oleh anak Tuhan. Artinya dengan kerendahan hati, dia tetap percaya bahwa Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Jadi ujian-ujian, penghalang-penghalang yang saat itu yang dihadapi, itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Ujian. Ada 3 tahap ujian yang dilewati saat ibu itu, sehingga dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ujian pertama, Tuhan tidak dengarkan. Yang kedua, sekalipun ketika Tuhan dengar, dia berhenti. Tuhan katakan, aku diutusan untuk bangsa Israel, bukan bangsa yang lain. Dia harus melawan. Si ibu ini harus bisa menolak yang namanya kekurangan dari dirinya, bahwa dia bukan bangsa Israel. Dan dia tetap percaya bahwa Yesus adalah jawaban. Dan ketika dia tahu Tuhan itu seolah-olah menganggap dia anjing, tapi dengan kerendahan hati, walaupun dia dibilang seperti anjing, toh dapat juga makanan remah-remahnya. Jadi dia tidak menolak dia bukan seorang anjing, bukan seekor anjing. Ingat, dia tidak menolak. Tetapi dia tahu, saya memang bangsa Kanaan. Itu penghalang atau boleh dikatakan sebagai sesuatu yang membuat dia tuh sebetulnya malu untuk bisa meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi saat itu yang dia tidak memikirkan latar belakang bangsanya. Jadi yang saat itu hanya dipikirkan bahwa Tuhan itu adalah jawaban atas hidupnya. Jadi begini saudara, ketika hal ini adalah sebuah ujian yang dihadapi oleh ibu ini. Jadi bukan ini sebagai satu wah kita doa kepada Tuhan, kalau kita belum dapat jawaban sama Tuhan, ayo tiap pagi nangis, tiap pagi berteriak, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, berkati suami saya, berkati anak saya, Tuhan sembuhkan saya. Bukan itu. Tetapi yang di sini diajarkan bagaimana penghalang yang dipunyai dalam hidup ibu ini. Dia harus bisa mengatasi penghalang itu, untuk dia tetap percaya sama Tuhan, untuk dia tetap berharap sama Tuhan sampai dia dapat jawabannya. Dari arti kata adalah percaya. Nah, saat itu penghalang yang dihadapi adalah masalah latar belakang sebagai bangsa Kanaan atau orang Yunani. Itu penghalangnya. Sama seperti yang perempuan 12 tahun pendarahan. Apa penghalang dalam dirinya untuk dia tahu Yesus itu adalah jawaban. Dia tahu dan sangat tahu. Tapi dia punya penghalang. Pendarahan. Adat istiadat. Kenapa? Adat istiadat bangsa Yahudi itu
Yang namanya perempuan sedang pendarahan itu tidak boleh menyentuh siapapun juga, karena akan jadi najis. Itu tradisi. Nah, tradisi itu adalah penghalang daripada ibu itu yang sakit pendarahan. Bagaimana dia harus mengatasinya? Jadi saudara, penghalang itu di luar, bukan dari dalamnya. Jadi yang menghalangi dari dalamnya itu tidak ada. Sehingga karena nggak ada penghalang dalam dirinya, itu namanya percayanya, imannya itu sudah bulat. Sehingga ketika dia menghadapi penghalang, ketika dia menghadapi rintangan, dia nggak pikirin, pokoknya Yesus adalah jawaban. Gua harus ketemu, gua harus bisa dapatin menyentuh Yesus. Gua mesti ketemu sama Tuhan. Jadi penghalang itu nggak ada di dalam diri yang membuat dia tidak percaya. Makanya ketika yang perempuan Syro-Fenisia ini, ketika dia mengatakan, ya anjing gak makan remah-remahnya. Ketika Tuhan mendengar jawaban dari ibu ini, apa yang Tuhan katakan? Di Matius 1, besar imanmu. Jadi dari perkataan mulut kita, itulah membuktikan iman kita. Dan kemudian di dalam Markus katakan, karena perkataanmu lah, karena engkau berkata itulah. Jadi Tuhan melihat perkataan dari ibu itu yang ditunjukkan dengan tindakan. Banyak orang Kristen mulutnya percaya, tindakannya nol, tidak percaya. Bilangnya mengandalkan Tuhan, tapi tindakannya ninggalin Tuhan. Semua tindakan-tindakan yang bergantung kepada kekuatannya diri sendiri. Terus bertanya, Tuhan kenapa hidup saya begini? Saya selalu berprinsip bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau hidup kita belum mendapatkan jawaban, kita harus bertahan untuk tetap percaya sama Tuhan sambil, ya, saya katakan, sambil kita membetulkan diri kita sendiri. Sambil kita menyelidiki tindakan kita ini tindakan yang punya iman atau tindakan justru membunuh iman. Mulut ngomong percaya, hati bimbang, tindakan pun jadi tidak sesuai. Yang enggak, yang enggak ada jawabannya. Jadi Tuhan itu ketika katakan karena ucapanmu, karena perkataanmu, itu karena Tuhan sudah melihat tindakannya gitu loh. Dan ketika diuji berkali-kali, 3 kali itu, maka Tuhan katakan besar imanmu. Jadi dari penghalang-penghalang yang kita hadapi, kita harus bisa menilai gitu loh. Jadi bukan kita setiap pagi kita berteriak-teriak sama Tuhan supaya Tuhan dengerin, tetapi ketika habis doa, tindakan kita marah, ngomel, ngeluh, ngandalin diri sendiri gitu loh. Ninggalin Tuhan ketika ada namanya keputusan, Tuhan atau kerjaan. Bilangnya percaya, bilangnya ngandalin Tuhan, tetapi apa? Ninggalin gereja. Terus, Tuhan kenapa hidup saya begini ya? Jadi gini saudara, saya melihat bahwa kita ini kebanyakan orang Kristen, kita lebih banyak menuntut Tuhan. Tapi kita tidak melihat diri kita sendiri.
Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyelidiki firman Tuhan, mengacai hidup kita. Apakah kita sudah melakukan firman ini? Ketika kita melakukan firman ini, pasti hidup kita akan berubah. Nggak mungkin nggak. Firman ini nggak pernah salah kok. Firman ini nggak pernah salah. Nah, sekarang masuk lagi gini. Penghalangnya dari ibu itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar, adat istiadat. Atau dia sebagai keturunan bangsa Kanaan yang nggak mungkin dia sangkal. Tetapi penghalang itu tidak membatasi dia. Gini loh, saya baca arti kata penghalang di dalam Kamus Besar Indonesia. Arti kata penghalang itu adalah yang menghalangi, mencegah, atau hal-hal yang menjadi perintang. Ya, yang jadi penghalang, jadi yang dibikin cegah bagi tercapainya suatu tujuan. Itu namanya penghalang. Penghalang itu berkatakan seperti objek. Jadi yang menghalangi jadi ada hal tertentu yang menghalangi untuk kita mencapai satu tujuan. Nah, satu tujuan ini terhalang gara-gara ada penghalang. Nah, kalau penghalang ini kita bisa bereskan, makanya tujuan akan tercapai. Tapi kalau kita tidak pernah membereskan penghalang itu, kita tidak akan pernah mencapai tujuannya. Nggak dapat jawaban. Itu logikanya atau arti kata penghalang. Ibu ini punya penghalang. Penghalang itu dia tahu, sadar diri bahwa ketika dia sebelum datang ke Tuhan, dia sudah sadar diri bahwa dia bangsa Kanaan. Dan dia sadar bahwa Yesus datang memang untuk ke bangsa Israel. Dia walaupun Tuhan ngomong seperti itu, dia tahu gitu, dia sadar gitu loh. Tetapi dia tahu bahwa itu penghalang. Tetapi dia bukan menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi mundur. Penghalang itu membuat jadi dia mundur? Enggak. Kita harus mencari tahu penghalang-penghalang apa yang di dalam hidup kita. Yang seharusnya ketika ada penghalangnya dalam hidup kita, kita ngerti apa yang kita lakukan. Bukan kita menjadi, Tuhan kok begini ya Tuhan, saya nggak punya modal, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengertian, bla bla segala macam. Nah, seringkali kita menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mau beribadah karena punya penghalang. Karena kita ada nggak punya lah sesuatu yang menjadi mengalami terobosan. Kita harus ngerti, kalau penghalang itu bukan dari luar, tapi penghalang itu dari dalam diri kita. Contohnya apa? Kekhawatiran, ketidakpercayaan, mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Mulut selalu berkata-kata yang negatif, selalu mengeluh keadaan, mengeluh keluarga, suami istri, mengeluh apapun juga yang ada dalam yang saat ini kita hadapi. Itu adalah penghalang yang dibuat oleh diri kita sendiri. Lumrah kalau kita nggak dapat jawaban. Lumrah. Karena kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Sekalian ibu itu dibilang anjing, negatif itu datang, tapi positif dari mulut dia keluar. Lingkungan bisa negatif, keadaan bisa negatif, tapi apa yang keluar dari mulut kita? Mengikuti negatif? Atau kita tetap positif, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu masih sanggup. Jadi kita masih mempercayai Tuhan untuk Allah bisa menjawab doa-doa kita. Jadi endurance, daya tahan untuk tetap percaya sama Tuhan, itu harus dimiliki oleh orang Kristen. Kita tidak tahu, kemarin seperti yang bibit ditaruh
di tanah. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya itu bibit itu bisa bertumbuh, karena bumi sendiri yang melakukannya dan kita tidak bisa melihatnya. Nah, itu ketika kita menabur benih firman Tuhan, kita percaya, kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Tapi hari demi hari kita akan melihat terjadi perbaikan, terjadi kehidupan. Amin. Jadi maksud saya begini, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, biar kita semua itu benar-benar mempertahankan, punya daya tahan yang kuat sekali, sampai jawaban kita itu terjawab. Jadi gini, di Markus 7 ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Artinya apa? Ketika Tuhan ada, Ia menjadikan segalanya, semuanya itu jadi baik. Saat ini hidup kita tidak baik di dalam 5 aspek hidup kita. Tuhan itu jawaban untuk menjadikan semuanya baik. Dia yang sanggup menjadikan semuanya baik. Tapi dibutuhkan dari kita untuk percaya. Punya kemampuan, punya daya juang untuk tetap percaya. Sambil kita memperbaiki diri kita dengan firman Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan bukan nyogok Tuhan supaya Tuhan berkati, bukan jadi kita datang ke Tuhan supaya Tuhan, saya udah datang loh, saya udah berbahasa roh loh, saya sudah melayani loh, saya sudah membayar pas sebulan loh, saya sudah memberi loh Tuhan, jadi Tuhan jawab dong doa saya. Bukan itu, bukan. Saya tuh seperti itu dulu. Apakah saya berubah? Enggak. Akhir dengan pengertian ini membuat saya sadar. Saya tidak bisa menuntut Tuhan. Saya harus memperbaiki diri saya. Apa yang salah di dalam diri saya? Dan itu saya bisa peroleh dengan firman yang saya ketahui, yang memerdekakan, yang melepaskan diri saya dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika saya mendapatkan pengertian, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Dia membuat kehidupan saya yang jelek dijadi kehidupan yang lebih baik lagi. Itu semuanya bukan diperoleh dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan setahun. Tidak, saudara. Bertahun-tahun. Enggak mudah dan tidak instan. Perubahan pola pikir saya lah yang mengalami proses demi proses. Dulu kan diajarkan, saya diajarkan kok dulu dengan pendeta hamba Tuhan yang lain. Bagaimana kita berseru-seru, berteriak-teriak sama Tuhan sampai Tuhan kasih jawaban doa kita. Sampai Tuhan dengerin, kemudian jadi berbelas kasihan. Dan akhirnya aduh kasihannya dia. Saya dulu pernah puasa 3 hari, total tidak makan, tidak minum. Itu menyiksa diri saya sendiri. Apakah kemudian Tuhan lihat, Rudy kamu kasihannya, kamu kelaparannya, kamu lemesnya, aduh kamu sepertinya susah sekali. Apakah kemudian Tuhan jawab, kemudian besok tiba-tiba kling, ada duit? Enggak, saudara.
Saya pernah melakukan apa yang diajarkan banyak hamba Tuhan. Teriak, minta. Busur, minta belas kasihan. Jawaban hasilnya 0. Tapi ketika saya dapatkan pengertian demi pengertian, saya bertahan untuk tetap percaya sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan bukan untuk diberkati, tapi saya ingin mengenal Dia. Dan ketika saya mengenal Dia, mengenal firman-Nya, terjadilah perubahan paradigma pola pikir saya. Akhirnya, pelan-pelan proses itu, perubahan terjadi bukan di luar, tapi di dalam diri saya. Saya berubah sifat karakternya, saya berubah pikirannya, saya berubah hatinya. Dan terjadilah perubahan di dalam ini mengikuti perubahan di luar. Dan akhirnya saya dimerdekakan satu persatu. Hidup saya dimerdekakan. Setiap masalah dalam hidup saya satu persatu dilepaskan. Dan akhirnya seperti minggu lalu saya katakan, berjuang untuk mendapatkan, kemarin saya khotbah berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Memang saya berjuang. Dan akhirnya saya mendapatkan itu semua. Jadi seperti kemarin katakan, itu tidak gratis. Dan saya tahu, ketika yang namanya kita sedang bertanding, anggaplah kita sedang lari. Karena kan ada yang lari itu bukan lari maraton, kan bisa berapa puluhan meter gitu. Ada yang namanya 10 km, jadi cuma 10 km doang itu larinya. Memang tidak semua orang itu bisa mempunyai yang namanya kekuatan bertahan untuk bisa sampai finish. Ada yang bertahan mungkin cuma 1 kilo udah ngap-ngapan. Aduh, gue gak tahan nih, gue udah gak kuat lah. Aduh, gue udah gak bisa. Udahlah, gak usah lah. Apakah itu diperhitungkan oleh panitia sebagai pemenang? Memang daya tahan kita masing-masing berbeda. Ada yang punya daya juang yang hebat, yang kuat, yang gigih, tidak mau menyerah. Tapi ada orang yang ketika terbentur satu hal, dia langsung mundur, langsung nyerah. Tapi ada yang bertahan sampai 2 kali, sampai 3 kali, sampai 5 kali juangnya, tapi nyerah. Dan dia tidak mencapai garis finish. Sehingga siapa sih yang menjadi pemenang? Apakah banyak? Sedikit. Jadi pemenang kehidupan itu sedikit sekali. Orang yang menang-menang dalam kehidupan itu sedikit sekali. Karena memang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya semangat atau daya juang yang tinggi. Dan tidak semua orang Kristen mempunyai daya juang yang tinggi. Saya lupa siapa ada yang ngomong katakan gini. Kalau kamu dilahirkan sebagai orang miskin, kau tidak bisa memilih untuk menjadi orang lahir sebagai orang kaya. Tetapi engkau mati bisa memilih sebagai orang miskin atau menjadi orang kaya, atau menjadi orang yang berhasil atau orang yang tidak berhasil. Engkau yang memilih. Saya percaya sekali Allah tidak pernah mempunyai anak emas. Dan Tuhan tidak memilih lu miskin tetap miskin, lu kaya tetap kaya. Dia tidak menentukan seperti itu. Orang itu bisa berhasil karena orang itulah yang membuatnya. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Dia sudah punya rancangan yang terbaik. Dan katakan sebagai kepala, artinya apa? Kita diberikan satu rancangan keberhasilan. Semua daripada kita yang dengerin YouTube ini, semua daripada kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk pemenang. Orang yang ditentukan orang yang berhasil, bukan ditentukan orang gagal di hadapan Tuhan. Tidak. Karena firman yang katakan kita kepala. Karena firman mengatakan apapun yang diperbuat adalah berhasil. Itu janji, itu adalah hak kita atau rancangan Tuhan. Tetapi
Berapa banyak orang bisa mencapai garis finish? Seperti orang lari dalam perlombaan lari. Apakah semua orang bisa mencapainya? Kita yang milih saat ini. Kita mau sampai finish atau tengah jalan adalah cukuplah. Kita yang pilih, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, di sanalah engkau sampai finish, engkau akan memperolehnya. Karena setiap berkat rohani telah disediakan oleh Allah. Semua kebutuhan kita sudah punya jawaban oleh Tuhan. Bila kita menjadi seperti ibu ini, orang Yunani, Syro-Venesia, dia tahu dia punya penghalang, tapi dia tidak membuat penghalang itu menjadi penghalang untuk mendapatkan jawaban. Bila kita menjadi orang-orang, sekalipun kita tahu ada penghalang, punyalah mental baja. Punyalah mental kuat. Sekalipun kita nggak punya pengetahuan, belajarlah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan kita bisa punya prinsip seperti itu. Kalau orang lain berhasil, gue juga bisa berhasil. Kenapa tidak? Yang membedakan kita adalah daya juang. Seberapa kuatnya kita tetap melangkah, tetap berlari sampai menang. Amin. Jadi hari ini kita belajar melalui firman Tuhan ini. Yang saya berikan judul dalam mengatasi penghalang. Kita benar-benar bisa mengatasi penghalang-penghalang itu. Jadilah pemenang kehidupan. Jadilah orang-orang menang. Karena firman yang mengatakan kita lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah menang. Yesus adalah jawaban atas masalah kita. Tetaplah percaya. Tetaplah bersandar sama Tuhan. Selidikilah dirimu dan selidikilah firman Tuhan. Maka kita akan bebas. Kita akan bebas. Karena firman yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Amin. Punyalah kerendahan hati seperti ibu ini. Sekalipun negatif yang dia omongin, tapi keluar dari dia positif. Sekalipun dia dihina, dia punya kerendahan hati. Karena dia punya kata-kata, Yesus adalah jawaban. Dihina begitu mah, gua gak pikirin. Satu hal, Yesus adalah jawaban. Itu yang harus dipunyai mental di orang Kristen. Amin. Kita belajar. Selama kita tinggal di bumi ini, kita harus belajar punya mental yang kuat untuk tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Biar 3 ujian ini yang kita alami saat ini, biar ujian itu kita bisa menangkan seperti ibu ini. Anaknya disembuhkan. Anaknya disembuhkan. Tuhan tidak perlu datang ke anaknya, tetapi orang tuanya aja cuman ngomong. Dari perkataan dari orang tua, dari ibu inilah anaknya disembuh. Ya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Dia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Saya berharap kalian yang berjamaah atau begereja di Mahanem ataupun setiap pendengar, walaupun saya tahu tidak semua orang itu dengerin apa yang saya khotbahkan di hari Minggu ini,
Tapi saya rindu sekali mereka yang dengarkan khotbah saya. Belajarlah untuk jadi orang lebih baik. Biar tahun depan kita betul berubah menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Kehidupan seharusnya dari tiap tahun ada perbaikan demi perbaikan. Karena Tuhan menjadikan segalanya baik. Apa yang tahun ini kurang, Tuhan sanggup menjadikan lebih baik. Jadi hidup kita seharusnya jadi lebih baik. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, saudara sekalian, biarlah kebenaran ini membuat kita menjadi terbuka dan kita semua belajar untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman yang katakan gini, yang melakukannya akan berbahagia. Yang tidak melakukannya tidak akan bahagia. Hidupnya akan sama aja, gak ada perubahan. Tapi mereka melakukannya, mereka akan bahagia karena perbuatannya. Amin. Ya, sebelumnya kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Saat ini biar kami semakin mengerti bahwa penghalang-penghalang dalam hidup kami yang menghalangi tujuan untuk kami memperoleh jawaban dari Engkau Tuhan, kami bisa lewati, kami bisa dobrak semua Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan jawaban. Karena Engkau adalah jawaban atas setiap masalah hidup kami. Engkau adalah jawaban. Karena ketika kami dapatkan Engkau, maka Engkau membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Itu ada di dalam nama-Mu Yesus. Biar iman kami semakin percaya untuk bertahan, untuk percaya sama Engkau Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan kami yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami bisa melihat kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, kami mentorkan itu di dalam nama Yesus. Biar kita bisa katakan amin. Amin, saudara sekalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan,
berganti dengan kepastian. Sungguh kau jawaban hidupku, kaulah harapanku. Hanya dirimu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasihmu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasihmu takkan pernah berakhir.